Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Bu Susi. Apa kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Baik Pak Andi. Hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi ya Pak ya. Betul, Bu. Ya. Oke, Pak Andi akan bertindak sebagai coach dan kemudian Pak Supian akan bertindak sebagai coachee. Apa kabarnya Pak Supian? Saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu Susi gimana? Ya, Alhamdulillah Pak Supian, saya juga sehat Pak. Oke, baik Pak Andi dan Pak Sopian, pada kesempatan kali ini untuk mengawali kegiatan, saya akan menjelaskan sedikit nih tentang rubrik penilaiannya. Di sini terdapat 3 kompetensi coaching yang akan dinilai. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif, ya, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, nanti juga dalam coaching itu sudah harus sesuai dengan alur tirta dan tidak lupa pula sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi. Nah, jadi itu nanti yang akan dinilai pada coaching tersebut. Kemudian Bapak-bapak, sebelum kita memulai, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Andi. Oke, siap, Bu. Oke, pertanyaan pertama Pak Andi yaitu kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan observasi nanti? Oke, baiklah. Terima kasih, Bu, atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kegiatan observasi ini, yaitu, Bu, mendengarkan secara aktif. Jadi mudah-mudahan dengan mendengar secara aktif kali ini dapat berjalan dengan lancar untuk kegiatan coaching kita, Bu. Itu mungkin yang akan saya kembangkan, Bu. Oke, baik Pak Andi. Berarti pada kegiatan observasi kali ini kompetensi yang akan Pak Andi kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya? Betul, betul. Oke, baik. Oke, itu untuk pertanyaan pertama sudah selesai. Yang pertanyaan kedua Pak Andi, indikator ketercapaian dan tujuan apa yang Pak Andi inginkan dalam kegiatan observasi nanti Pak? Untuk indikator itu yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching saya bersama dengan coach nanti, itu bagaimana nanti saya di sini mencari solusi, Bu, solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach, dengan mudah-mudahan dengan kegiatan coaching kali ini solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu bisa dapat terselesaikan, Bu. Oke, berarti nanti diharapkan ada solusi ya Pak ya dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Supian nanti Pak ya. Baiklah, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini Pak. Silakan Pak Andi untuk memulai kegiatan coachingnya bersama Pak Supian. Saya persilahkan Pak. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Susi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan kegiatan coaching saya bersama Pak Supianto. Terima kasih sekali lagi, Bu. Oke, baik Pak. Sama-sama lanjutkan. Oke, baiklah. Assalamualaikum, Pak Supianto. Waalaikumsalam, Pak Andi. Apa kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana jaringan tempat Bapak tuh? Hilang lagi atau kadang-kadang timbul tenggelam gitu? Belum, Pak. Sekarang alhamdulillah stabil. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Semoga jaringan bersahabat ya, Pak Supian, dengan kegiatan kita coaching hari ini sampai selesai. Jaringannya bagus, Pak Supian ya. Ya Allah, Pak. Oke. Ngomong-ngomong nih, Pak Yanto, kira-kira ini apa nih yang ingin Pak Supianto bicarakan dengan saya pada kegiatan coaching kita hari ini, Bu, Pak? Oke, baik, Pak. Begini, Pak. Ada permasalahan siswa nih di sekolah saya yang kurang aktif atau pasif di kelas, gitu, Pak. Oh, jadi permasalahan yang ingin Pak Supianto kita selesaikan dengan saya yaitu tentang ada beberapa siswa yang pasif gitu lah ya Pak Ento ya. Ya, Pak. Jadi ada beberapa siswa
eh, inilah terlihat pasif sehingga setiap saya melakukan pembelajaran di kelas tuh jadi tidak aktif, hanya diam saja, gitu Pak. Oke, baik Pak Sopyan. Jadi ngomong-ngomong nih, bagaimana nih perasaan Bapak ya, ketika melihat anak tersebut seperti itu Pak? Pasif menurut Bapak dari itu. Oke. Perasaan saya setelah melihat anak murid saya itu pasif, jadi saya merasa khawatir Pak. Jadi saya takut jika mereka tertinggal dalam pembelajarannya di kelas, gitu Pak. Oke, betul sekali Pak Yan. Memang kita terkadang sebagai seorang pendidik itu sangat khawatir ya Pak Yan ya, dengan keadaan siswa kita seperti itu. Wajar Pak Yan kita sebagai pendidik khawatir dengan permasalahan yang kita anak hadapi. Oke, baik Pak Yan, dari sekian banyak siswa yang ada dalam kelas Pak Yan, itu kira-kira tuh Pak Yan berapa orang tuh yang kata Pak Yan tadi yang kurang aktif, yang pasif ya gitu. Oke, dari beberapa siswa saya perhatikan ada 3 orang Pak yang kelihatan pasif. Jadi mereka hanya diam, Oke, aktif seperti itu. oke, 3 orang Pak Yan ya. Iya Pak, 3 orang. Oke, baiklah Pak Yan. Jadi kalau kira-kira nih kan tentang nilai yang terbaik itu kan 10 Pak Yan. Ya. Kira-kira anak Pak Yan tersebut itu berada di rentang level angka berapa tuh kalau menurut Pak Yan? Kalau saya perhatikan anak ini berada di rentang 5 Pak. Oh, di rentang 5 ya? Iya Pak. Berarti setengah dari rentang 10 gitu Pak Yan ya? Iya Pak. Oke, oke baik. Jadi kedepannya nanti ya menurut Pak Yan itu kira-kira yang Pak Yan harapkan anak tersebut itu dari level 5 itu yang Pak Yan harapkan tuh anak itu bisa mencapai level yang keberapa gitu. Oke Pak, kalau untuk level 10 kan itu terlalu tinggi ya, maksudnya itu terlalu sempurna. Jadi saya berharap dari rentang level 5 itu sedikitnya ada perubahan ya Pak, ke level 8 lah begitu Pak. Tidak perlu banyak, setidaknya ada perubahan sedikit lah. Oke, baik Pak Yan. Memang sebenarnya sih kita memang punya suatu tujuan untuk meningkatkan level anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu Pak Yan ya. Tapi memang semua itu butuh proses. Jadi kita harus betul-betul kerja semaksimal mungkin gitu Pak Yan supaya untuk meningkatkan level angka tadi bisa tercapai gitu Pak Yan ya. Iya Pak. Oke, baik Pak Yan. Jadi kalau menurut Pak Yan nih, Iya Pak. apa sih yang melatar belakangi anak tersebut sehingga ia tuh pasif di dalam kelas? Oke, baik Pak. Kalau saya perhatikan nih ada 2 faktor Pak yang menyebabkan anak murid saya ini terlihat pasif di kelasnya. Yang pertama mungkin ada rasa tidak percaya diri pada diri anak tersebut, hingga anak ini ya terlihat pasif. Yang faktor yang kedua mungkin anak ini tidak tertarik dengan materi pelajaran yang dilakukan di kelas. Begitu Pak Andi. Oke, seperti yang Pak yang jelaskan ada 2 faktor ya. Anak itu kurang percaya diri, ya kan? Kemudian mungkin anak itu tidak tertarik dengan apa ya, materi yang Pak Yan sampaikan. Seperti itu Pak Yan ya. Iya Pak, betul. Oke, jadi mungkin ya, menurut Pak Ian lah, itu ada tak faktor lain selain faktor 2 tadi yang Pak Ian sebutkan tuh, yang menyebabkan anak itu seperti itu Pak Ian? Oke, baik Pak. Kalau saya mendengar dari orang tuanya, ada yang menyampaikan bahwa mereka itu sering bermain di rumah dan tidak suka belajar, gitu Pak. Oke, jadi anak ini lebih suka banyak bermain di rumah ya, mungkin balik sekolah itu, pulang sekolah itu bukan mengulangi pelajaran yang disampaikan oleh guru, malah dia lebih suka main gitu, gitu ya Pak Ian ya? Betul Pak.
Oke, baik Pak Yan. Jadi ini kira-kira nih Pak Yan, Pak. kira-kira apa yang sudah pernah Pak Yan lakukan ya untuk menangani permasalahan ini Pak Yan? Oke, baik Pak. Yang sudah saya lakukan, saya pernah memanggil anak tersebut dan memberi motivasi ya kepada anak tersebut supaya menumbuhkan kembali sikap percaya dirinya ya, supaya anak tersebut lebih aktif di kelas. Namun Pak, usaha saya ini masih belum berhasil. Gitu Pak. Jadi dengan berbagai macam usaha yang telah Pak Yan lakukan, seperti yang Pak Yan bilang tadi, tapi nampaknya tidak ini maksimal ya, masih kurang Ya, Pak. berhasil ya Pak Yan ya. Iya Pak. Oke, oke Pak Yan, ini menurut Pak Yan lah, itu apa sih rencana ke depannya untuk Pak Yan lakukan nanti? Oke Pak, untuk rencana ke depannya, saya akan mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya mengajak murid tersebut aktif dalam kelompok bersama kelompok lain lah, dalam kelompok diskusi. Dan itu aja lah. Oke, Ya. luar biasa Pak Yan, mungkin sungguh banyak sekali ya rencana ke depan Pak Yan ingin Pak Yan lakukan sehingga adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri anak tersebut. Oke, baik Pak Yan. Di sini mungkin Pak Yan atau mungkin Pak Yan mempunyai cara lain lah, cara lain yang Pak Yan bisa lakukan selain yang Pak Yan sebut tadi itu. Oke, baik Pak. Mungkin ada cara lain yang saya akan lakukan, yaitu dengan berkoordinasi dengan orang tuanya, yaitu berbicara secara langsung dengan orang tua murid dan mencari permasalahan, apa yang terjadi di permasalahannya di rumah, gitu Pak. Oke, berarti itu salah satu cara lain yang ingin Pak Yan lakukan ya. Sudah jelas di sini Pak Yan akan berkomunikasi dengan orang tua murid tersebut gitu Pak Yan ya. Iya Pak, betul sekali. Oke, baik sekali itu Pak Yan. Jadi Pak Yan, kira-kira nih kapan waktunya untuk Pak Yan bisa memulai itu? Oke, baik Pak. Rencananya sih pengennya tuh secepatnya, tapi namunnya ada beberapa hal mungkin dengan berbagai aktivitas dan kesibukan yang saya hadapi, mungkin saya akan merencanakannya dalam minggu depan, begitu Pak. Oke, berarti dalam minggu depan lah ya Pak Yan akan memulai ya. Iya Pak. Istilahnya melakukan komunikasi dengan orang tua siswa tersebut itu Pak Yan ya. Iya Pak. Oke, baik Pak Yan. Kemudian Pak Yan, kira-kira berapa lama ya target ya untuk Pak Yan ingin meningkatkan, tadi kan kata Pak Yan dari angka berapa tadi, angka ke 5 ke angka 7 gitu ya. Nah, jadi target Pak Yan ini untuk mencapai angka ke 7 itu targetnya berapa lama gitu Pak Yan? Oke, insya Allah Pak, dalam lebih kurang 1 bulan ke depan lah saya akan coba untuk menargetkan siswa ini menjadi siswa yang aktif kembali, gitu Pak. Oke, dalam 1 bulan ke depan Pak Yan ya. Iya Pak. Oke, baik, nanti 1 bulan ke depan berikutnya nanti saya akan hubungi Pak Yan kembali gitu Pak Yan. Saya akan mendengarkan apa yang perubahan-perubahan apa yang telah terjadi terhadap anak tersebut, ya kan? Apakah perubahan itu terjadi sudah cukup baik atau masih belum ada perubahan gitu Pak Yan untuk 1 bulan ke depannya. Nanti akan saya hubungi Pak Yan kembali. Oke Pak Yan? Oke, siap Pak. Oke, baik Pak Yan. Jadi kesempatan kita hari ini waktu yang sudah memisahkan kita ya. Mungkin waktu kita mungkin cukup sampai di sini, tapi sebelum kita mengakhiri itu kira-kira nih Pak Yan, apa yang Pak Yan dapatkan dari pembicaraan kita pada kegiatan coaching hari ini Pak Yan? Oke, baik Pak, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Pak Andi sudah menjadi coach bagi saya dalam berdiskusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya merasa lebih tenang Pak dengan adanya coach yang dilakukan
coaching ini. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu akhirnya saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini. Gitu, Pak. Oke, baik. Baik sekali Pak Yan. Mungkin ini merupakan suatu hal yang harus kita lakukan, yaitu kegiatan coaching ini, sehingga setiap permasalahan yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan gitu. Oke, baik Pak Yan. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Supianto telah istilahnya telah ingin mengajak saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi untuk 1 bulan ke depan nantinya Pak Yan akan saya hubungi Pak Yan. Saya lihat perkembangan anak tersebut, apakah itu menuju ke perubahan atau masih tetap seperti biasanya. Itu Pak Yan ya. Iya, Pak, siap, Pak. Oke, baiklah Pak Yan. Mungkin itu saja kegiatan coaching kita pada hari ini. Mungkin eh, Pak Yan ada urusan yang lain, saya juga ada urusan yang lain. Untuk itu, saya tutup sampai di sini dulu Pak Yan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Supian dan Pak Andi. Sudah selesai pelaksanaan coaching tadi. Untuk selanjutnya, Pak Andi, kita akan memasuki pasca observasi, Pak Andi ya, setelah melakukan coaching yang luar biasa aktif tadi ya Pak ya. Pada Baik, Bu. kegiatan pasca observasi ini, saya akan mengajukan 3 pertanyaan kepada Pak Andi. Siap Bu. Oke, baik Pak Andi. Pertanyaan pertama yaitu apa saja yang sudah Pak Andi lakukan pada saat coaching tadi? Jadi baiklah Bu, terima kasih yang sudah saya lakukan dalam kegiatan coaching tadi. Saya bersama dengan Pak Supianto. Di sini saya sudah mengembangkan ya. Saya sudah mengembangkan atau mendengarkan secara aktif kompetensi yang saya inginkan, mendengarkan secara aktif. Kemudian di sini juga saya dapatkan yang baru, yaitu istilahnya kesadaran penuh gitu Bu ya. Artinya coach dan coaching itu hadir secara penuh ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di coaching. Seperti itu Bu. Oke, baik Pak Andi. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan sudah berjalan dengan baik ya Pak Andi ya? Betul Bu. Oke, tadi dari hasil pengamatan saya ada beberapa poin yang sudah saya catat. Jadi yaitu pertama, kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian antara coach dan coachee-nya juga sangat aktif tadi. Komunikasinya terjalin sangat proaktif dan timbal balik. Dan selanjutnya, Pak Andi tadi juga sudah menjalankan percakapan yang sesuai dengan alur Tirta. Nah, jadi percakapan yang diajukan sudah sistematis sesuai dengan alurnya. Dan selanjutnya juga Pak Andi sudah mengikuti prinsip-prinsip dari coaching tersebut. Baik Pak Andi, untuk pertanyaan pertama sudah selesai. Saya lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu apakah kompetensi coaching yang akan Pak Andi kembangkan untuk kedepannya, Pak? Ya, baik Bu, terima kasih. Mungkin kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah itu membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Yes, mungkin sebagai coach ini kita ini tentunya adalah salah satu merupakan komitmen yang harus membuat pertanyaan yang sangat berbobot gitu. Ya, jadi untuk si coach sehingga si coach ini bisa istilahnya memaparkan permasalahannya sangat luas gitu, bisa mendengarkan memaparkan isi dari keluh kesahnya itu pada si coach gitu Bu. Oke, baik Pak. Berarti kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya ketika melaksanakan coaching kembali, yaitu Pak Andi akan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Andi ya? Betul. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak Andi, pertanyaan terakhir pada sesi pasca observasi kita, yaitu kemudian apa rencana dan strategi Pak Andi untuk kedepannya yang ingin disiapkan untuk meningkatkan kompetensi yang akan dikembangkan, Pak? Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin strategi yang saya siapkan itu saya mungkin lebih banyak
literasi gitu Bu. Ya, lebih banyak membaca referensi yang relevan, kemudian juga istilahnya mempelajari dari materi modul yang membahas tentang coaching gitu ya, sehingga pada saat melakukan coaching nantinya itu kita tuh lebih tahu teorinya dulu gitu. Nanti baru kita setarakan dengan praktiknya seperti itu Bu. Oke, baik sekali strategi yang Pak Andi ingin lakukan, Pak ya. Berarti memang betul bahwa sesuatu itu kita harus teori dulu, kemudian baru kita praktikkan. Kemudian Pak Andi akan meningkatkan ini melalui memperbanyak literasi, membaca, ya Bu ya Pak ya. Jadi Oke, betul. semoga nanti ke depannya kompetisi yang akan dikembangkan ini bisa berjalan dengan baik ya Pak Andi ya. Baik Bu. Betul. Oke, Insyaallah. baik. Baiklah Pak Andi dan Pak Supian, mungkin sampai di sini kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Andi sebagai coach dan kepada Pak Supian sebagai coachee. Mungkin di lain waktu kita akan berjumpa lagi pada kegiatan observasi yang lain ya Pak. Baiklah, pada kesempatan ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.